Pak Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting tahsin yang sudah berjalan, dan kita meluangkan waktu setiap Ahad sore untuk sama-sama kita mengkaji bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Dan tentu saja ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah belajar terus ya, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin, kaidah-kaidah tajwid gitu ya. Sebetulnya dari dulu juga sudah kita pelajari gitu ya, dari ketika kita masih sekolah dasar gitu kan, kemudian sekolah menengah atas gitu ya. Kita sudah pernah belajar bagaimana kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an. Namun tentu saja tidak ada salahnya ketika kita terus mengkaji, kita terus mempelajari, dan kita terus memperbaiki kualitas tilawah kita. Karena tentu saja kualitas tilawah ini sangat berpengaruh terhadap ayat-ayat yang kita baca tentu saja gitu ya. Karena salah satu tujuan dari kita belajar tahsin itu adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an. Kesalahan membaca Al-Qur'an ada dua. Kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an yang bisa merubah arti dari ayat yang kita baca, dan juga yang kedua kesalahan yang tidak dapat merubah arti gitu ya. Kedua-duanya merupakan sebuah kekeliruan yang harus kita perbaiki terus gitu ya. Yang kesalahan pertama, kesalahan yang bisa merubah arti, tentu saja ini harus terus kita perbaiki, karena kalau kita salah membaca ayatnya, kalau kita salah membaca hurufnya, kalau kita salah membaca panjang pendeknya, itu bisa merubah arti dari ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, kesalahan yang tidak merubah arti juga tetap, walaupun dia tidak merubah arti, tetap harus kita perbaiki terus ya. Tentu saja kualitas tilawah kita semakin baik, dan ayat-ayat yang kita baca ya, ayat-ayat yang kita baca sesuai ya dengan dengan lafaz ataupun qiraah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang kita baca dari Al-Qur'an yang sudah familiar dan sudah biasa kita pakai, itu adalah riwayat Hafs al-Asim. Ya, jadi cara membaca yang kita pelajari dan cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang kita lakukan itu adalah riwayat Hafs al-Asim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyelami ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an, bahkan ilmu tentang Al-Qur'an itu sendiri, itu sangat luar biasa gitu ya, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat memang ilmu Al-Qur'an ini sangat-sangat luas gitu ya, sangat-sangat luas dan luar biasa. Insya Allah kita sama-sama pelajari, kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita bisa menyelami beberapa ilmu dari Al-Qur'an. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah merupakan kalamullah ya, kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam Muhammad. Kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dan muta'abbad ilaih, dan membacanya itu bernilai ibadah. Tentu saja ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah akan memberikan pahala kepada kita, karena membaca Al-Qur'an ini adalah merupakan salah satu ibadah yang kita lakukan sebagai seorang muslim di antara ibadah-ibadah yang lain yang banyak ya. Maka kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an yang bernilai ibadah ya, tentu saja ada nilai pahala di sana, dan nilai pahalanya dihitung per huruf gitu ya, per huruf 10 kebaikan. Tentu saja ini menjadi motivasi buat kita ya, menjadi motivasi buat kita semuanya
dalam rangka untuk terus kita memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian untuk kita memahami Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kemudian kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia sekali saya di kesempatan sore hari ini ada peserta yang baru, ada Ibu Lisa. Ya, selamat bergabung Ibu di pembelajaran tahsin. Insya Allah kita sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu di pertemuan terakhir kita membahas tentang hukum mim sukun, Bapak Ibu ya. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3 ya Bapak Ibu ya. Hukum mim sukun ada 3, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham lain ya. Ikhfa syafawi dulu. Ikhfa syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, bunyi mimnya ditahan 3 harakat. Kemudian yang kedua ada idgham lain. Idgham lain itu kita kenal dengan idgham mimi. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Dan mimnya ditahan juga 3 harakat cara membacanya. Kemudian idhar syafawi yang ketiga. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Huruf sukun itu saya lebih suka menyebutnya huruf sukun ya, bukan huruf mati. Dulu kita ketika kita masih sekolah dasar dikenalkannya dengan istilah huruf mati gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya dengan huruf sukun, ya huruf bersukun seperti itu. Ini ada sebuah anekdot ya, ketika entah benar atau tidak gitu ya. Ada anekdot yang ada orang Arab kemudian ke Indonesia dan sudah sedikit-sedikit sudah paham dengan istilah bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian ketika berdialog dan berdiskusi dengan orang Indonesia, ketika orang Indonesia itu menyebut ini mim mati gitu ya. Misalnya huruf mim sukun, kemudian dia menyebutnya ini mim mati. Kemudian orang Arab ini kaget gitu. Mim mati, siapa yang membunuhnya? Gitu kan, seperti itu. Jadi agak kurang enak didengar gitu ya ketika menyebut mim mati. Saya lebih suka menyebutnya dengan istilah mim sukun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Saya akan sampaikan satu materi yang baru. Insya Allah materinya sangat ringan dan sebetulnya sudah pernah kita pelajari, gitu ya, sudah pernah kita tahu materinya. Kita tinggal mengulang lagi tentang ahkam lam ta'rif. Ya, kita akan belajar di kesempatan sore hari ini tentang ahkam lam ta'rif, hukum lam ta'rif. Lam ta'rif itu adalah kalau dulu kita menyebutnya alif lam Bapak Ibu. Ya, kita sudah pernah belajar alif lam. Ya, kita sudah pernah belajar alif lam. Dan alif lam ini kita sebut lam ta'rif ya dalam istilah kaidah tajwid itu sebutnya lam ta'rif. Lam ta'rif. Nah, kita lihat Bapak Ibu ahkam lam ta'rif ya. Lam ta'rif ini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada, kalau dulu kita menyebutnya alif lam ya. Padahal sebetulnya ini disebutnya al ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab ini disebutnya al saja ya. Al qamariyah dengan al syamsiyah ya. Ada 2, ada al qamariyah, ada al syamsiyah. Dulu kita menyebutnya alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Sebetulnya kenapa disebut lam ta'rif? Ta'rif ini artinya diketahui gitu ya, diketahui. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ya, di dalam istilah bahasa Arab itu ada istilah lam ta'rif. Lam ta'rif ini fungsinya, alif lam ini fungsinya untuk mendefinisikan sebuah benda ya, dan benda itu tertuju kepada benda yang ditunjuk gitu ya. Maka dipakai alif lam di depannya. Gitu. Misalnya al-kitabu. Ya, al-kitabu itu artinya kitab yang itu gitu. Kitabnya sudah tertuju kepada satu kitab ya.
Misalnya kalau ketika kita membaca Al-Kitabu itu interpretasinya adalah kepada Al-Qur'an, gitu ya. Tapi kalau kita menyebutnya kitabun tidak memakai al di depannya, maka kitabun di sini artinya buku yang mana? Kita belum tahu buku yang dimaksud adalah buku yang mana, gitu. Jadi fungsi dari al itu adalah untuk menunjukkan bahwa benda itu adalah yang ini sudah ada, gitu ya, sudah tertuju kepada benda tersebut, gitu ya, sesuatu benda, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran dikenal dengan istilah al-qamariyah atau alif lam qamariyah, kemudian alif lam syamsiyah. Yang kedua alif lam syamsiyah. Baik, kita lihat Bapak Ibu al-qamariyah dulu ya. Al-qamariyah. Al-qamariyah ini adalah huruf lam yang dibaca jelas, idhar atau dibaca jelas Bapak Ibu ya. Idhar jelas itu dalam bahasa Arabnya idhar. Huruf lam yang dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf yang mana? Ketika kita bertemu dengan huruf-huruf A atau hamzah, bertemu dengan huruf ba, gha, ha, ja, ka, wa, atau kha, atau fa, atau a, atau qaf, atau ya, atau ha. Gitu ya. Al ketika bertemu dengan salah satu di antara huruf ini, maka lamnya dibaca jelas. Misalnya huruf qaf, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, misalnya gitu ya. Alif, lam bertemu dengan qaf, maka lamnya dibaca Al-Qur'an. Huruf fa misalnya Al-Furqan, Al-Furqanu. Alif lam bertemu dengan fa, Al-fu. Nah, lamnya maka dibaca seperti itu. Huruf ka tadi ya, Al-Kitabu, alif lam atau al bertemu dengan ka, maka lamnya dibaca. Nah, contoh salah satunya begini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini ada alif lamnya, ada al, di sini alif lam, ada al, kemudian dia bertemu dengan hamzah. Nah, ini huruf hamzah Bapak Ibu ya, huruf hamzah. Maka lamnya dibaca. Wal ula. Nah, di sini dibaca, lamnya kita baca. Kemudian di sini ada al, alif lam ya, al bertemu dengan ain. Ain ya, salah satu hurufnya adalah ain. Bertemu dengan ain, maka lamnya dibaca. Wal adawata, wal a. Nah, ini huruf lamnya kita baca wal adawata. Kemudian contoh yang berikutnya di sini ada alif lam bertemu dengan ha, huruf ha ya, huruf ha, maka lamnya dibaca al-huda. Loh, Ustaz, kok ini dibacanya al-huda? Ini kan nggak ada harokatnya. Nah, alif lam atau al jika dia ada di depan, tidak ada huruf sebelumnya, maka dibacanya a, gitu ya, fathah, dibacanya a. Kemudian yang ini alif lam bertemu dengan qaf ya, ini qaf, huruf qaf ya, maka lamnya dibaca al-quddusu. Nah, kemudian yang tadi ini ya, al-Qur'anu, huruf lamnya kita baca, dan huruf lamnya dia bersukun, gitu ya, huruf lamnya dia bersukun, sukun ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tanda sukunnya tanda lingkaran ya, karena saya tidak mendapati tanda sukun yang sebenarnya gitu ya di keyboard saya gitu ya. Jadi tanda sukunnya lingkaran. Padahal sebetulnya lingkaran kalau di dalam kaidah bahasa Arab bukan sukun gitu ya. Tetapi karena di keyboardnya adanya lingkaran, maka kita anggap lingkaran ini sukun Bapak Ibu ya. Begitu. Itu untuk yang pertama al-qamariyah ya, atau alif lam qamariyah. Qamariyah, qamar. Qamar itu artinya, ada yang tahu Bapak Ibu qamar artinya apa? Bulan. Bulan, betul Bu ya. Qamar itu artinya bulan. Bulan itu jelas atau tidak Bu ketika kita melihatnya? Jelas. Jelas kalau malam-malam. Jelas ya. Betul, kalau malam-malam kita lihat jelas ya Bu ya. Bapak Ibu ya, ketika kita malam-malam kemudian kita lihat ada bulan purnama misalnya gitu ya, di tengah bulan Hijriah, itu bulannya terlihat jelas. Nah, maka karena kenapa kemudian disebutnya al-qamariyah gitu. Al-qamariyah, qamar ini dari kata qamariyah dari kata qamar, bulan artinya yang kita lihat jelas. Nah, maka yang dimaksud di al-qamariyah ini adalah huruf lamnya dibaca jelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kemudian namanya al-qamariyah gitu. Baik, kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah al-syamsiyah. Syams dari kata asyams. Asyams itu artinya apa Bapak Ibu? Matahari. Matahari. Nah, matahari, ketika kita lihat matahari kan tidak jelas ya, matahari gitu ya, samar gitu ya. Kita melihatnya samar. Nah, maka kemudian yang dimaksud dengan al-syamsiyah, alif lam syamsiyah adalah huruf lam yang dibaca melebur ya, melebur ke huruf berikutnya. Jadi huruf lamnya tidak dibaca sesungguhnya. Gitu ya, dia melebur gitu ya ke huruf yang ada di depannya. Ketika dia bertemu dengan huruf-huruf apa? Nah, ketika dia bertemu dengan salah satu di antara huruf yang ini. Huruf to, sa, so, ro, ta, bo, za, na, da, sa, lo, za, sa, sya, dan la. Gitu ya. Ketika alif lamnya atau alnya itu bertemu dengan salah satu di antara huruf ini, maka huruf lamnya itu melebur ke huruf yang ada di depannya. Jadi huruf lamnya tidak dibaca, walaupun dituliskan, gitu ya. Contohnya misalnya ini. Nah, hurufnya sebetulnya dituliskan, tetapi tidak dibaca huruf lamnya, jadi melebur langsung ke huruf berikutnya, huruf yang ada di depannya. Contohnya yang ini. Oh, mohon maaf, Bapak Ibu ini salah mengetik saya, ini harusnya fathah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini hurufnya fathah ya. Wa ja'alal laila wajah. Nah, ini lamnya yang mana Bapak Ibu? Lam syamsiyahnya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu di sini lam syamsiyahnya? Ada. Ada di mana Bu? Yang di tasydid itu. Yang di... Betul. Karena dia hurufnya bertemu dengan lam lagi, gitu Bapak Ibu ya. Maka kemudian ditulisnya cuma satu, gitu ya. Satu, tapi dia ada tasydidnya, gitu ya. Wa ja'alal laila. Kemudian yang kedua contohnya wasamaroti. Nah, ini ada alif lam bertemu dengan huruf sa. Kalau yang tadi bertemu dengan huruf lam, yang kedua ini bertemu dengan huruf sa. Nah, maka huruf lam yang ini tidak kita baca. Jadi langsung melebur ke huruf yang di depannya. Wasamaroti wasa. Jadi tidak walsa, tidak seperti itu. Jadi langsung wasamaroti. Kemudian yang ketiga contohnya ar-rahmani. Ini lamnya ada di sini, lamnya alnya ada, lamnya ada, tetapi karena bertemu dengan huruf ro, ya, bertemu dengan huruf ro, maka hurufnya melebur, langsung dibacanya langsung ke huruf ro. Ya. Ar-rahmani atau ar-rahmanu. Kemudian yang berikutnya ada alif lam di sini, ada al bertemu dengan huruf sin, sa, ya, bertemu dengan huruf sa, maka alnya, lamnya tidak kita baca, langsung Darussalami. Darussalami. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan ahkam lam ta'rif atau hukum-hukum alif lam, hukum-hukum al, gitu ya. Ada dua, ada al-qamariyah, kemudian ada al-syamsiyah. Al-qamariyah adalah alif lam yang lamnya dibaca, sementara al-syamsiyah adalah alif lam atau lamnya yang tidak dibaca atau melebur ke huruf yang ada di depannya. Baik, ini saja barangkali Bapak Ibu untuk materi hari ini ya, terkait dengan ta'rif lam ya, alif lam, tentang lam ta'rif ya, tentang ahkam lam ta'rif, tentang hukum-hukum alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita nanti melihat contoh-contoh dalam Al-Quran sekaligus kita tilawah? Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Reza. Kalau kan saya pernah dengar, jadi kalau mushaf yang aslinya kan sebenarnya nggak ada tanda harkatnya, nggak ada tanda tasdidnya. Itu kan tasdid itu kan tambahan ya Pak Ustadz. Berarti Ya. itu sebenarnya sifat aslinya sebelum si tanda tasdid itu ada ya Pak Ustadz? Ya, betul Pak. Kalau sekarang mah ya udah kelihatan langsung pasti dilebur ke tasdidnya gitu ya Pak Ustadz ya? Oh ya, mohon Pak Ustadz. Betul. Jadi memang dulu ketika awal-awal Al-Quran diturunkan gitu ya, ketika awal-awal Al-Quran diturunkan itu memang belum ada istilah harokat, belum ada istilah kasroh, fathah, dhammah, kemudian tasdid dan lain sebagainya. Tetapi cara membacanya sudah seperti itu, gitu ya. Cara membacanya sudah seperti yang kita baca saat ini. Nah, maka kemudian di masa tabi'in ya,
di masa tabi'in itu barulah kemudian untuk mempermudah kaum muslimin belajar cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, maka disusunlah kaidah-kaidah tajwid, begitu, kaidah-kaidah tajwid. Kalau zaman dulu sebetulnya istilah harokatnya itu belum seperti sekarang ya. Fathah itu ada garis di atas, kemudian kasroh itu garis di bawah, kemudian dhammah itu seperti angka 9, itu belum seperti itu. Tetapi memang penandaan ciri-cirinya memang sudah ada, Pak, gitu ya. Misalnya kalau dulu itu menggunakan apa namanya tinta warna ya. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah dan para sahabat itu menggunakan tinta warna ya, tinta warna. Jadi tinta warnanya hitam dan merah begitu. Misalnya kalau ada tanda merah di atas berarti dia fathah gitu ya. Kemudian tanda merah di bawah maka dia kasroh gitu, seperti itu. Zaman dulu seperti itu gitu ya. Barulah setelah zaman tabi'in ya, zaman tabi'in kalau tidak salah itu di zaman Hajjaj bin Yusuf ya maksudnya. Rasanya pas lagi yang megang pemimpinnya Hajjaj bin Yusuf kalau nggak salah. Saya lupa ininya ya, di zaman siapanya, kalau tidak salah di zaman Daulah Bani Abbasiyah ya, di awal-awal Daulah Bani Abbasiyah. Jadi setelah sekian puluh tahun Rasulullah wafat gitu, seperti itu ya, untuk mempermudah kaum muslimin dalam belajar membaca Al-Quran, begitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum kita praktek nanti? Pak Ustadz, kalau Ya, silakan. ayat pertama surat Al-Baqarah. Cara membacanya ya Bu ya? Iya, itu kan biasa kan kita bacanya alif lam mim ya. Betul. Nah, itu secara ininya. Baik. Di ayat-ayat, di awal-awal ayat ya, ada beberapa ayat di awal-awal surat ya. Ada berapa ya, saya lupa jumlahnya. Itu yang disebut dengan huruf muqatta'ah, Bu. Huruf muqatta'ah. Nah, misalnya ini contohnya dalam surat Al-Baqarah ya, Bu ya, Bapak Ibu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 itu istilahnya adalah istilah ayat huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang memang di dalam Al-Qur'an hanya di beberapa awal-awal surat, dan kemudian cara membacanya berubah atau berbeda dengan ayat-ayat yang lain gitu ya. Nah, kaidah cara membacanya seperti apa? Nah, kaidahnya Bapak Ibu, ini ada beberapa kaidah ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah. Kaidah yang pertama adalah huruf muqatta'ah ini dibaca sesuai dengan huruf hijaiyah aslinya. Yang pertama ya, sesuai dengan huruf hijaiyah aslinya. Contohnya misalnya ini, yang pertama alif lam mim. Tidak kita baca alama gitu ya, tetapi dibaca alif lam mim. Huruf hijaiyah aslinya kan begitu ya, Bu ya. Kita kan dulu belajar alif ba ta tha jim ha kha dal ro zai gitu ya. Nah, huruf hijaiyah aslinya itu fungsinya adalah untuk membaca ini, Bu. Untuk membaca huruf muqatta'ah. Jadi, kaidah yang pertama adalah membaca hurufnya sesuai dengan huruf hijaiyah aslinya. Kemudian kaidah yang kedua adalah jika di atas hurufnya tidak ada tanda alis, maka dibaca 2 harakat. Ya. Jika di atasnya tidak ada tanda alis atau tanda bendera ya Bu ya, tanda yang seperti itu gitu. Iya. Nah, itu dibacanya 2 harakat. Misalnya ini alif dibaca 2 harakat. Alif. Nah, ini 2 harakat. Alif 2 harakat, gitu ya. Dibaca 2 harakat. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila di atasnya ada tanda alis, maka dibaca 6 harakat. Dibacanya panjang 6 harakat. Nah, di huruf lam, kita lihat di huruf lam ya. Nah, di huruf lam itu ada tanda alisnya, maka lamnya dibaca 6 harakat. Alif lam. Nah, ya. Kemudian mim juga sama. Mimnya juga ada tanda alisnya. Mim. Seperti itu. Itu kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang kedua, apabila di atas hurufnya tidak ada tanda alis,
maka dibaca 2 harakat. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila di atas hurufnya ada tanda alis, maka dibaca 6 harakat. Kemudian kaidah yang keempat, berlaku hukum nun sukun atau mim sukun. Itu Bapak Ibu ya. Berlaku hukum nun sukun atau mim sukun. Nah, maksudnya seperti apa? Mim sukun atau hukum nun sukun atau hukum mim sukun? Hukum nun sukun itu yang pernah kita pelajari Bapak Ibu, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa gitu ya. Nah itu hukum nun sukun. Kemudian hukum mim sukun itu yang kemarin kita bahas Bapak Ibu, yang pekan lalu kita bahas hukum mim sukun. Ada idgham mimi, mim bertemu dengan mim, ada mim bertemu dengan ba gitu ya, seperti itu ya, hukum mim sukun gitu ya. Jadi berlaku dia. Jadi kalau misalnya di tengah-tengahnya itu ada mim bertemu dengan mim, maka harus ditahan dulu 3 harakat. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah ada mim bertemu dengan mim atau tidak? Maka hurufnya harus dipecah. Nah, nanti saya coba pecahkan ya Bapak Ibu ya, untuk yang Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim. Kemudian kaidah yang kelima, ada 5 kaidahnya Bapak Ibu. Kaidah yang kelima adalah membacanya itu harus dengan 1 nafas. Membaca 1 nafas. Jadi tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Misal alif lam mim ini Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif lam. Seperti itu, tidak berhenti di tengah-tengah. Jadi 1 nafas membacanya. Begitu, yang dimaksud dengan 1 nafas. Alif lam mim. Nah, Bapak Ibu tadi merasa nggak saya menahan 3 harakat? Ya, di mimnya Pak Ustadz. Di mimnya ya. Kenapa di mimnya ditahan 3 harakat Bapak Ibu? Karena hukumnya, gunahnya masih tetap harus diterapkan di mim. Ada gunah. Ada gunahnya dari mana? Mim bertasydid. Ada mim bertasydid. Kalau di Al-Qur'an cetakan Indonesia, Bapak Ibu melihatnya di situ mimnya ada tasydidnya ya. Tapi kalau di Al-Qur'an cetakan Timur Tengah itu di atas mimnya tidak ada tasydidnya, Bu. Gitu ya. Tidak ada tasydidnya. Nah, terus gimana dong kita bisa tahu apakah di situ ada tasydidnya atau tidak? Di situ ada gunah atau tidak? Gitu. Ya, seperti itu. Baik, saya coba jadi caranya adalah kita uraikan Bapak Ibu ya. Kita uraikan seperti ini. Misalnya alif Bapak Ibu, alif kita uraikan. Jadi 3 huruf itu kita uraikan. Alif itu cara menulisnya seperti apa? Ada a, alif. Alif. Nah, di sini ada huruf, ada tandanya. Kemudian di sini ada ya-nya juga, ya. Di sini Di sini ada a. Ya. Maka alif. Nah, ini dipecah ya. Alif itu seperti ini tulisannya. Alif, kemudian lam. Mohon maaf Bapak Ibu, tulisannya bagus. Ini agak pakai mouse itu ya. Iya, pakai mouse gak enakan. Nah, ini ya, lam. Lam itu seperti ini. Lam dipecahnya seperti ini. Kemudian mim. Dari idgham miminya berarti Pak Ustadz ya? Betul sekali, Pak Reza. Nah, kenapa kemudian di situ ada ada tasdidnya gitu ya? Iya. Nah, gini. Jadi alif lam mim itu dipecah seperti ini. Alif 2 harakat, kemudian lam. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Maka di sini berlaku hukum idgham. Idgham apa, Pak? Mimi. Idgham mimi ya, yang kemarin kita bahas pekan lalu. Maka di sini ditahan 3 harakat. Begitu. Maka
Alif 2 harakat, lam 6 harakat, di antara lam dan mim 3 harakat, kemudian mim 6 harakat. Jadi berapa harakat tuh, Pak? 2 tambah 6 8 tambah 3 11 tambah 6 17. Jadi alif lam mim itu 17 harakat. Begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, seperti itu. Terbayang Bapak Ibu? Bayang Pak. Kebayang ya. Kemudian di Ustaz, yang lain. yang mimnya kenapa 7 Ustaz tadi Ustaz? Kenapa 7? Baik. Mimnya 6. 6. Saya bilang 7 tadi ya? 6. Enggak, Ya. saya 6. 6. Ya. Ya. Mimnya 6 karena dia ada tanda alisnya Pak di atasnya. Oh. Ya. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat pertama itu di atas mimnya ada tanda alis. Nanti kita bahas kenapa dia dibacanya bukan 2 harakat. Kalau lihat ini kan 2 harakat ya. Iya, Ustaz. Ya Pak ya. Kalau lihat ini kan 2 harakat. Kenapa kok dibacanya 6 gitu ya? Insya Allah nanti ini di materi mad lazim. Insya Allah saya jelaskan nanti di materi mad lazim. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di surat yang lain Bapak Ibu. Misalnya dalam surat Maryam yang paling panjang. Maryam ayat pertama Bapak Ibu. Kita buka surat Maryam, surat ke-19. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ada surat Maryam? Sudah. Oke, surat Maryam. Di sana ada berapa huruf, Pak? Binatang hewan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf ya, Pak ya? Ada Iya. kaf, ada ha, ada Ain, ya, ain, ada ha. ain, ada shad. Kaf berapa harakat, Pak? Kafnya 6. 6. Ha-nya 2, ya, 2, ain, 6. shad. Plus dulu. Ain Oke. ketemu shot. Betul. Ada plus dulu ya di sana. Plus 3. Ada ain bertemu dengan ada nun bertemu dengan shad plus 3 ya, Pak ya. Betul. Kemudian shadnya Shotnya 6. 6 ya. Nah, maka kemudian di sini kita bacanya lumayan panjang gitu ya. Kaf. Sorry. Kenapa jadi begini? Kaf. Kaf itu begini, Pak. Kaf. Dipecah kita ya. Kita pecah. Kaf. Kemudian ha. Ha, kemudian ya, kemudian ain, di bawah aja deh ainnya. Nah, ain itu seperti ini. Ini ada huruf ya-nya ya sukun. Nah, ini ada nun sukun di sini Bapak Ibu. Ain. Ya, nun sukun. Kemudian shad. Nah, shad itu seperti ini. Kaf dibaca 6, ha 2, ya 2, ain. Ini ainnya 6 ya, ainnya 6. Nah, ain terakhirnya huruf nun sukun Bapak Ibu. Nun sukun bertemu dengan shad. Maka di sini dia ikhfa, betul Pak Reza ya. Bapak Ibu di sini kita harus tahan dulu 3 harakat, ada ikhfa-nya. Baru shad ada 6 harakat, huruf terakhirnya adalah dal. Dalnya sukun. Maka ini berlaku hukum apa? Suara Qalqalah. Betul sekali Pak Gunawan ya. Berlaku hukum qalqalah. Jadi hukum-hukum tajwid yang lainnya juga berlaku di sini. Maka ini dibacanya berapa? 6 tambah 2 tambah 2 10 tambah 6 16 tambah 3 19 tambah 6 25. Ya, 25 harakat gitu. Nah, ini luar biasa, ini panjang gitu ya. Kira-kira nafasnya kuat nggak Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah gitu ya, insya Allah.
Insya Allah harus kuat gitu ya. 25 harakat. Kaf ha ya ain shad. Seperti itu. Jadi tidak boleh mengambil napas satu napas. Begitu Bapak Ibu. Ini istilahnya adalah huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah. Itu tadi yang paling panjang dalam surat Maryam ayat pertama. Begitu Bapak Ibu. Untuk huruf-huruf muqatta'ah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Begitu Bu Lisa, ada yang masih bingung? Enggak, Pak. Sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita coba lihat surat, langsung aja deh kita buka surat Maryam ya Bapak Ibu ya. Kita lihat surat Maryam. Kita akan coba baca surat Maryam, ayat pertama sampai ayat kelima deh ya. Kita coba baca sampai ayat kelima. Kita baca sampai 5 ayat. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu, saya akan contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Seperti itu Bapak Ibu untuk ayat 1 sampai 5 surat Maryam. Kita lihat dari ayat kedua Bapak Ibu ya. Tadi ayat pertamanya sudah kita ulas sedikit ya. Kita lihat dari ayat kedua. Kita ingat-ingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita bahas Bapak Ibu ya, dan cara membacanya. Kita lihat dari ayat kedua. Zikru rahmati rabbika abd. Apa itu Bapak Ibu? Iklan. Kol-kolah. Kol-kolah atau iklan Bapak Ibu? Kol-kolah, Ustaz. Kol-kolah ya. Kol-kolah, huruf ba sukun ya. Maka dibacanya abda, dipantulkan ya, dan dipantulkannya alami Bapak Ibu ya. Abdahu. Bu-nya apa Bapak Ibu? Apa sih yang aduh jadi lupa. Nggak tahu. Ini mad Sila Qasirah. Iya betul, mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu apabila ada hak dhamir, hak yang bulat ya, hak yang bulat, sebelumnya bukan huruf bersukun, setelahnya bukan huruf sukun dan bukan huruf hamzah. Kita lihat abdahu, huruf sebelum hu-nya apa? Da. Harokatnya fathah gitu ya, Bapak Ibu ya. Harokatnya fathah, dia bukan sukun. Maka hu-nya dibaca 2 harakat, istilahnya adalah mad silah qasirah. Ya, dibacanya 2 harakat, panjang 2 harakat. Tandanya kalau Al-Quran Indonesia angka 6 ya Bapak Ibu ya, angka 6. Tapi kalau Al-Quran Timur Tengah, cirinya adalah di depannya setelah huruf H-nya itu ada waw kecil di bawahnya, begitu. Zakaria, ya-nya apa Bapak Ibu? Mad jaiz. Mad arid Mad wajib. Apakah itu mad jaiz, apakah mad wajib, apakah mad tabi'i, apakah
Mad iwad, mad apa itu Bapak Ibu? Tadi Pak Damar, Matobi'i. maaf, Pak Gulisa menjawab matobi'i. Pak Gunawan menjawab tadi mad jais ya, Pak Gunawan ya? Mad jais. Baik, matobi'i atau mad jais Bapak Ibu? Nah, dua-duanya bisa betul. Dua-duanya bisa betul. Jika kalau kita bilang waqaf di sana, maka ya-nya adalah matobi'i, dibaca 2 harakat. Zakaria berhenti, waqaf. Betul. Jaiz apabila wasol. Betul, apabila dilanjut ke ayat kedua. Ya, karena di depan di awal ayat kedua itu hurufnya adalah hamzah. Matobi bertemu dengan hamzah adalah mad jaiz, ya, karena dia dalam dua kata yang berbeda. Maka jawaban Pak Gunawan benar jika lanjut ke ayat kedua. Gitu ya. Jawaban Bu Lisa benar jika kita waqaf, jika kita berhenti. Zakaria 2 harakat kalau waqaf. Kalau mau dilanjut, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kalau mad jaiz seperti itu Pak Gunawan ya, di wasol begitu. Baik, kita lanjut. Kalau Ya. dilanjut jadinya 4 ya Pak? 4. Betul Bu. Jadinya 4 harakat. Karena kita ngambilnya 4 harakat ya. Mad jaiz kita ambilnya 4 harakat, maka dibacanya 4 harakat. Misalnya kayak tadi kalau kita mau dilanjut ya. Abdahu Zakaria idnada. Seperti itu. Jadi ya-nya dibaca 4 harakat. Seperti itu. Baik, lanjut. Iya Pak. Berarti kalau di waqaf tanda alisnya nggak berlaku ya? Betul Pak Gunawan. Ya, Kalau ya. kita waqaf, tanda alisnya tidak berlaku, jadi dia kembali ke hukum aslinya. Hukum aslinya adalah matobi'i. Seperti itu, Pak. Saya nggak ada tanda alisnya. Pak Gunawan memakai Al-Quran Indonesia atau Al-Quran Timur Tengah nih? Sepertinya Timur Tengah ya, Pak ya? Saya di HP ini. Oh, di HP. Dari Ya, baik. Di HP ya. Dan dia update itu, Mas. Di HP juga sebetulnya ada beberapa aplikasi yang memang fontnya ya, tulisannya adalah tulisan Rosmul Usmani. Rosmul Usmani itu cetakan Timur Tengah gitu ya. Namun ada juga yang di handphone itu, aplikasinya di handphone itu juga cetakan Indonesia juga ada. Sepertinya yang Pak Gunawan pakai, iya, yang Timur Tengah kelihatan ya. Ini settingannya Usmani sih. Usmani ya, betul. Settingannya Usmani. Kalau settingannya Usmani berarti dia Al-Quran Timur Tengah, Pak. Gitu. Baik. Kalau di Al-Quran Indonesia memang tidak ya, Pak ya, Pak Reza ya. Iya. Ya. Kebetulan saya juga ini hari ini menggunakan Al-Quran yang cetakan Indonesia. Yang ini Al-Quran Syamil. Ya. Oh, sama. Iya, Al-Quran Syamil. Ini Al-Quran anak saya, gitu ya. Baik. Yang Cordoba. Ya, betul. Kita lanjut ayat ketiga, Bapak Ibu. Idna. Nah, ini apa Bapak Ibu? Matobi'i. Matobi'i. Da. Matobi'i lagi. Matobi'i lagi. Huruf da sukun. Hati-hati Bapak Ibu. Boleh kol-kolah atau tidak? Boleh pantul atau tidak? Tidak mantul. Tidak boleh mantul karena dia bukan huruf kol-kolah. Jadi tidak boleh id. Nah, tidak boleh mantul. Jadi dibacanya adalah idnada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak dipantul. Lanjut. Robbahu. Hu-nya Matsila kosiro. Matsila kosiro sama seperti yang tadi ayat kedua. Nidaan. Nah, ini satu kata Bapak Ibu. Mat wajib. Satu kata mad wajib ya. Matobi'i dan hamzahnya dalam satu kata. Dia mad wajib. Mutasil. Khafiyya. Nah, ya-nya adalah Mat iwad. Betul ya. Mad iwad itu apabila ada fathatain diwaqafkan. Ya, ini ada khafiyan aslinya ada fathatain kita waqafkan maka menjadi
khafiyya. Mad iwad dibacanya 2 harkat. Lanjut. Qala Matobi'i. Matobi'i. matabi'i. Rabbi inni Gunnah. gunnah ya. Cirinya apa Bapak Ibu? Nun Nun bertasydid. Cirinya nun bertasydid. Jadi dibacanya ditahan dulu 3 harkat. Inni ni Matobi'i. Matobi'i. matabi'i. Wahanal azmu. Nah, ini ada al, ada alif lam Bapak Ibu di sini. Ini alif lam apa? Komariah. Komariah. Iya. Alif lam komariah. Betul ya, di depannya ada huruf ain. Alif lam komariah. Insya Allah sangat mudah sekali membedakan alif lam komariah dan syamsiah ya. Kalau komariah lamnya dibaca gitu ya. Wahanal azmu minni Gunnah. 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 Ni-nya Matobi'i. matabi'i. Washta'ala ra'su. Nah, ini ada al juga. Ada al apa di sini? Syamsiah. Syamsiah. Iya. Al syamsiah ya. Washta'ala ra'su. Langsung dia ke huruf ra ya. Huruf lamnya tidak dibaca. Syaiba, syai. Alinu. Alinu, betul ya. Syaiba, alinu. Ada huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Syai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Syaiba. Ba-nya apa? Dilanjutin Ustaz. Saya barusan wakaf. Syaiba. Oh, kalau di Mad wakaf Mat iwad. Matiwan. Kalau di wakaf jadi mat iwad. Kemudian kalau saya lanjutkan Idgham Idgham bi gunnah. idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan Wow. Nah, wow. Maka jangan lupa ditahan dulu Bapak Ibu ya. Ditahan dulu 3 harkat. Syaibawa. Ditahan dulu 3 harkat. Tidak langsung. Ya. Syaibawa lam a. Lam akun. Lam a. Ini apa Bapak Ibu? Walam. Lam a. Materi pekan lalu. Izhar. Idhar Idhar syafawi. syafa. Idhar syafawi. Betul. Idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Mim Mati mim mim sukun bertemu. ketemu alif. Betul, betul. Mim sukun bertemu dengan alif, ya. Maka dia idhar syafawi. Idhar jelas, maka bunyi mimnya dibaca jelas. Walam a, gitu ya, jelas. Walam akum bi. Nah, ini apa Bapak Ibu? Iklab. Iklab. Nah, ini baru iklab ya. Ini baru iklab. Cirinya adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Huruf ba ya. Ba. Huruf ba. Bertemu dengan huruf ba dan jangan lupa bunyi mimnya ditahan dulu 3 harkat. Ya. Akun bi ditahan 3 harkat. Ada gunnahnya. Bidu'aika. Ah, ini satu kata Bapak Ibu. Bidu'aika. Wajib. Mat wajib mutasil. Mad wajib muttasil. Rabbi syaqiyya. Mat iwad. Mat iwad. Mat iwad ya. Ayat ke-5-nya wa inni Gunnah matobi'i. gunnah nun bertasydid kemudian matobi'i kasrah bertemu dengan ya. Khiftul mawaliya. Nah, ada al juga di sini. Khiftul al qamariyah, betul. Mawaliya matabi'i mawaliya miwa. Idgham bi Idgham gunnah. bi gunnah. Itu kan bi gunnah. Ada nun sukun bertemu dengan huruf waw, ya. Miwaroi. Ini satu kata juga. Mat Mat wajib. wajib. Mad wajib. I-nya Matobi'i. matabi'i. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Wa kanati wa kana ka Matobi'i. Matobi'i. matabi'i. Wa kanati imraati. Ada mim bertemu dengan ra. Apa tuh Bapak Ibu? Kanati imra. Izhar syafawi. Idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ra. Wa kanat imraati ti-nya matabi'i. Aqira. Matobi'i. Matobi'i. Kalau kita berhenti di ro-nya aqira.
Mad iwad. Mad iwad. Mad iwad. Kalau kita lanjutkan, akhiran fa Ikhfa. ikhfa. Ya, jangan lupa ditahan dulu 3 harakat Bapak Ibu ya. Akhiran fa. Nah, gitu ya. 3 harakat ditahan. Fahabali, fahab Qalqalah. qalqalah. Fahabali, linya Matobi'i. matabi'i. Milla Al-Syamsiyah. idgham bila Idgham guna. bila guna. idgham bila Bila guna. Betul, idgham bila guna. Cirinya Nun sukun bertemu dengan lam. nun sukun bertemu dengan lam, ditahan atau tidak Bapak Ibu? Tidak ditahan. Jadi langsung ditekan saja, cukup tekan sekali. Milladunka, milla gitu ya, tidak ditahan. Milladunka Ikhfa. ikhfa ya. Ini ikhfa apa Bapak Ibu? Aus. Ab'ad, akrab atau ausat? Ka. Yang jauh, Pak Ustadz. Jauh. Yang jauh. Yang jauh ya, ab'ad Bapak Ibu ya. Ab'ad. Ab'ad ya, ikhfa yang jauh. Kenapa jauh? Karena hurufnya adalah huruf kaf. Kaf itu makhrajnya di Pangkal tenggorokan. pangkal tenggorokan atau pangkal lidah Bapak Ibu? Pangkal lidah. Pangkal lidah ya, di dalam gitu ya. Dan itu jauh dari makhraj huruf nun, gitu ya. Jauh dari makhraj huruf nun, seperti itu. Oke, waliya. Mad iwad. Mad iwad. Ya-nya adalah mad iwad. Baik, surat Maryam ayat 1 sampai 5. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inginnya sih langsung praktek Bapak Ibu ya. Namun sudah jam 5. Bagaimana kita PR-kan saja atau gimana Bapak Ibu? Boleh Pak Ustadz. Di PR-kan saja? Baik. Di PR-kan saja ya Bapak Ibu. Maka silakan nanti dilatih kemudian di VN-kan ke saya gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan tilawah Bapak dan Ibu sekalian, tilawah Bapak dan Ibu semua sudah tepat sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin, kaidah-kaidah tahajud yang sudah pernah kita pelajari. Baik, sampai di sini dulu barangkali untuk pertemuan kita sore hari ini. Kita tadi membahas tentang hukum-hukum lam ta'rif ya, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Al syamsiyah atau al qamariyah. Al qamariyah adalah alif lam yang lamnya dibaca, al syamsiyah adalah alif lam atau lamnya yang tidak dibaca, melebur ke huruf berikutnya, seperti itu. Kemudian juga tadi kita coba sedikit bahas tentang huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ada 5 kaidahnya, kemudian bagaimana cara membacanya, seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Pak Karim, silakan Pak Karim. Enggak. Ya, syukran jazakallahu khairan katsira Ustadz atas materinya dan juga latihannya, dan langsung bedah ayat ya tadi ya. Langsung praktek bareng-bareng tadi, alhamdulillah. Udah pada sigap nih Ustadz tadi jawabnya Ustadz. Alhamdulillah. Artinya setahun setengah ini belajar, alhamdulillah Ustadz, ada yang ini Ustadz, ada kemajuan nih kita semua bersama Ustadz. Syukur alhamdulillah atas bimbingannya Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ditutup seperti biasa ya, kepada Ustadz mohon untuk memimpin doa Ustadz untuk kesehatan, ke lapangan rezeki bagi kita semua. Kepada Ustadz bagi suatu tempat yang bisa kembali. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan sore hari ini dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita, kemudian keinginan-keinginan kita gitu ya. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan seperti dalam surat Al-Baqarah ya, terkait dengan doa ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak khilaf, 186 atau 187, saya lupa ayatnya, jumlah ayat nomor ayatnya ya. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku itu dekat ya. Allah itu dekat dengan kita. Ya, kemudian qarib ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan ya da'wata da'i, doa-doa yang dipanjatkan oleh
orang yang memanjatkan doa. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa harapan-harapan dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah akan Allah kabulkan. Nah, pengabulan doanya bisa beberapa saat setelah doa dikabulkan. Ada yang kemudian ditunda beberapa saat, beberapa waktu. Ada yang kemudian juga nanti dikabulkannya di akhirat begitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya, jangan risau kok saya sudah berbanyak berdoa tapi kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan tetapi belum dikabulkan, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal haj. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma 'afina fi abdanina wa 'afina fi asma'ina wa 'afina fi absarina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.